Ya, sejauh ini kita masih konsisten untuk mendorong Pak Erlangga sebagai cawapres dari Pak Prabowo, karena bagaimanapun saya sebagai kader tentu menginginkan supaya Golkar ada dalam koalisi Indonesia Maju ini dengan menjadikan Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden. Jadi tetap Pak Mekeng menginginkan supaya Pak Erlangga itu diutamakan sebagai ketua umum partai, menjadi cawapres gitu loh. Pernyataan Pak Mekeng itu semacam ultimatum politik sebenarnya kepada Prabowo. Kalau Erlangga Hartarto misalnya tidak dipilih sebagai calon pendampingnya, bukan tidak mungkin Golkar yang saat ini berada di barisan Prabowo Subianto itu akan hijrah dan migrasi menjadi bagian dari pendukungnya PDIP. Itulah yang saya sebut ini semacam kode keras dari Golkar. Di koalisi Indonesia Maju, Golkar jadi salah satu partai pendukung. Ya ndak, tur ya gede dewe itu, porsinya besar sendiri. Bagaimana mungkin Golkar menyodorkan kadernya yang baru aja masuk ke Golkar? Ya mestinya jika ditawari cawapres, ya nama ketua umum Golkar Pak Erlangga Hartarto tentu yang bakal diajukan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kabar buruk untuk Prabowo. Partai Golkar bisa keluar dari KIM bila titik-titik bla 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 bla. Oke, ya pesta demokrasi paling akbar di Indonesia akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Walaupun sudah makin dekat dengan komposisi koalisi parpol, masih sangat cair. Terbukti beberapa minggu lagi terjadi kejutan besar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Anies Baswedan dan Nasdem ternyata memutuskan mengajak Muhaimin Iskandar jadi cawapres. Manuver ini membuat Partai Demokrat keluar koalisi, dan PKB yang tadinya di KKR koalisi pendukung Prabowo berpindah jadi pendukung Anies. Kejadian sejenis ini masih mungkin terjadi di koalisi yang sama atau koalisi lain. Ya, isu politik masih terus terdengar seiring dua capres belum punya pasangan. Ya, Prabowo dan Ganjar masih sendiri dan terus mencari pasangan idamannya. Kini muncul tokoh yang dinilai sangat layak jadi cawapres Ganjar. Tokoh ini adalah Ridwan Kamil, mantan wali kota Bandung dan mantan gubernur Jawa Barat, yang baru saja menyelesaikan tugasnya 5 September 2023. Lalu Emil, sapaan akrabnya, dinilai sangat cocok jadi cawapres Ganjar karena kelebihannya yang istimewa. Ganjar punya basis semasa di Jawa Tengah dan cukup menguasai Jawa Timur, tetapi sangat lemah di Jawa Barat. Capres dari PDIP memang lemah di Jawa Barat. Pilpres 2014 dan 2019. Perolehan suara Jokowi di Jawa Barat baik ketika berpasangan dengan Yusuf Kala ataupun Kiai Haji Ma'ruf Amin terbilang juga rendah. Perbandingan perolehan suara dengan Prabowo 40% berbanding 60%. Oleh karena itulah, kalau Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil akan menjadi pasangan yang saling melengkapi. 3 provinsi besar di Pulau Jawa akan berada dalam genggamannya. Fenomena ini cukup unik dan akan berpengaruh terhadap Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini sekarang berada di Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo menjadi capres. Partai Golkar bisa hengkang dari KIM kalau kondisi tertentu terjadi. Yang pertama, Ridwan Kamil menjadi cawapres Prabowo tanpa izin dari partai. Sejauh ini Partai Golkar masih menginginkan Erlangga Hartarto yang bisa ikut Pilpres minimal jadi cawapres Prabowo. Sayangnya Prabowo sepertinya nggak tertarik dengan sosok Erlangga. Cukup masuk akal sih, karena memang elektabilitas Erlangga Hartarto juga sangat rendah di bawah 1%. Partai Golkar sampai saat ini nggak mampu mendongkrak elektabilitas Erlangga Hartarto. Elektabilitas sengketa umum malah kalah oleh kader yang baru masuk, yakni Ridwan Kamil. Yang kedua, Golkar bisa hengkang dari KIM kalau Ridwan Kamil jadi cawapres Ganjar dan Erlangga tidak jadi cawapres Prabowo. Sangat mungkin Erlangga tidak jadi cawapres Prabowo karena elektabilitas sangat rendah dan kalah bersaing dengan Erick Thohir, jagoan dari PAN. Kemudian Ridwan Kamil menjadi cawapres Ganjar.
cukup terbuka lebar selain karena alasan saling melengkapi dengan Ganjar, Ridwan Kamil juga sudah bertemu dengan Megawati. Kini Partai Golkar sepertinya sedang kebingungan sejak awal sesuai dengan Rakernas ketua umum mereka akan didorong jadi capres. Sayangnya dilihat dinamika yang ada, Erlangga Hartarto elektabilitas sangat rendah di bawah 1%, sehingga sangat sulit untuk diminati parpol lain. Kabar buruk untuk Prabowo, Partai Golkar bisa keluar dari KIM bila ... bla 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 bla. Oke, ya pesta demokrasi paling akbar di Indonesia akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Walaupun sudah makin dekat dengan komposisi koalisi parpol, masih sangat cair. Terbukti beberapa minggu lagi terjadi kejutan besar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Anies Baswedan dan Nasdem ternyata memutuskan mengajak Muhaimin Iskandar jadi cawapres. Manuver ini membuat Partai Demokrat keluar koalisi, dan PKB yang tadinya di KIR, koalisi pendukung Prabowo, berpindah jadi pendukung Anies. Kejadian sejenis ini masih mungkin terjadi di koalisi yang sama atau koalisi lain. Ya, isu politik masih terus terdengar seiring dua capres belum punya pasangan. Ya, Prabowo dan Ganjar masih sendiri dan terus mencari pasangan idamannya. Kini muncul tokoh yang dinilai sangat layak jadi cawapres Ganjar. Tokoh ini adalah Ridwan Kamil, mantan wali kota Bandung dan mantan gubernur Jawa Barat, yang baru saja menyelesaikan tugasnya 5 September 2023. Lalu Emil, sapaan akrabnya, dinilai sangat cocok jadi cawapres Ganjar karena kelebihannya yang istimewa. Ganjar punya basis semasa di Jawa Tengah dan cukup menguasai Jawa Timur, tetapi sangat lemah di Jawa Barat. Capres dari PDIP memang lemah di Jawa Barat, Pilpres 2014 dan 2019. Perolehan suara Jokowi di Jawa Barat baik ketika berpasangan dengan Yusuf Kala ataupun Kiai Haji Ma'ruf Amin terbilang juga rendah. Perbandingan perolehan suara dengan Prabowo 40% berbanding 60%. Oleh karena itulah, kalau Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil akan menjadi pasangan yang saling melengkapi. 3 provinsi besar di Pulau Jawa akan berada dalam genggamannya. Fenomena ini cukup unik dan akan berpengaruh terhadap Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini sekarang berada di Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo menjadi capres. Partai Golkar bisa hengkang dari KIM kalau kondisi tertentu terjadi. Yang pertama, Ridwan Kamil menjadi cawapres Prabowo tanpa izin dari partai. Sejauh ini Partai Golkar masih menginginkan Erlangga Hartarto yang bisa ikut Pilpres minimal jadi cawapres Prabowo. Sayangnya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.